Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang tentunya berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara panjang umur, kesehatan, terlebih Tuhan menambah-nambahkan berkat-Nya bagi saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit dan dirawat hari ini. Baik yang dirawat di rumah, demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan juga memberkati setiap proses pengobatan dan obat yang saudara-saudari konsumsi hingga hari ini, dan kiranya saudari kami segera mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, percayakah Anda bahwa kita selalu diperhadapkan dengan suatu pilihan? Terbukti dalam semua aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, baik itu mulai dari bangun tidur sampai malam hari, kembali kita beristirahat. Kita tidak lepas dari sebuah pilihan yang harus kita putuskan, mana yang harus kita pilih. Misalnya, ketika kita makan juga, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan lauk pauk yang tentunya yang ada tersedia di atas meja. Demikian juga dalam mengenakan pakaian, kita selalu diperhadapkan mana yang harus kita pakai. Demikian juga dalam hal-hal yang selanjutnya, apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini juga berkaitan dengan firman Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan kita. Dikatakan tadi, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Firman Tuhan ini tentunya berkaitan dengan pemilihan kita, bagaimana Allah yang memilih kita. Sangat jelas disebutkan bahwa pemilihan kita tentunya tidak dilakukan oleh siapapun kecuali Allah itu sendiri. Di dalam Kristus Yesus, bahkan pemilihannya pun ditentukan olehnya, yaitu dikatakan tadi sebelum dunia dijadikan. Inilah yang menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah hak prerogatif Allah dalam menentukan waktu bagi kita. Seseorang karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan kata lain, kita manusia hanya boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi tentunya hal yang menentukan itu adalah Allah yang menentukan segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kita. Pilihan atas hidup kita merupakan kedaulatan Allah yang mutlak, bukan berdasarkan kriteria yang kita miliki sebagai orang yang gagah, sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang terampil, sebagai orang yang pandai, atau sebaliknya, sebagai orang yang kaya, yang kita miliki, yang dapat menguntungkan pemilihnya. Namun pilihan Allah justru menguntungkan kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah.
Maka kita akan bertanya, bagaimana Allah memilih kita? Efesus 1 ayat 5-6 sudah menuliskan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Maka sangat jelas, Allah memilih kita berdasarkan kasih karunia yang Tuhan Allah tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita, seringkali di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita tidak menyadari bahwa atas pemilihan Allah kepada kehidupan kita, hidup kita sudah menjadi milik Allah, yang seharusnya kita pakai bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana sebagai orang yang dipilih Allah, seharusnya kita memakai kehidupan kita untuk kepentingan Allah, bukan menomorduakan Tuhan, tetapi bagaimana mempersembahkan hidup yang tentunya bukan sisa-sisa hidup, tetapi sepenuhnya kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempersembahkan itu sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Allah memilih kita oleh karena kasih karunia-Nya, dan tentunya bukan karena kriteria yang kita miliki, maka kita sudah selayaknya harus senantiasa memunculkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana mengucap syukur kepadanya, menghargai pilihannya, sehingga dalam hal inilah kita bisa mampu untuk memutuskan bahwa hidup kita harus kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang seharusnya kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, tentu kita harus menyadari bahwa keterpilihan kita hanya karena kasih karunia, bukan karena kelayakan dan kemampuan kita. Sehingga kalau kita mengingat kasih karunia Allah itu, maka sepantasnya setiap saat, setiap hari, setiap hembusan napas kita, maka itu adalah sebuah rasa syukur karena Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan sungguh dan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan yang menentukan segala langkah perjalanan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam setiap hembusan napas kami, dalam setiap langkah apapun yang kami perbuat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk memuliakan dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami dalam segala perjalanan kami senantiasa beroleh kasih karunia Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi dan apapun yang akan kami lakukan, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini. Kiranya seluruh pekerjaan dan aktivitas mereka Tuhan berkati, agar kiranya itu menghasilkan hal yang baik, dan tentunya itu akan mereka pakai di kehidupan mereka untuk hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang masih dirawat pada saat ini, yang dirawat di rumah sakit, demikian juga yang dirawat di rumah, kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, memampukan mereka untuk melalui situasi ini, dan Tuhan kiranya segera memulihkan mereka agar mereka bersukacita dan bersyukur karena pemulihan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.